Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk kita semuanya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bersama kelompok saya, kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan dalam proses procurement di mata kuliah Supply Chain Management. Nah, untuk itu, sebelum materinya akan kami bahas lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama atas nama saya pribadi, Rina Anissa Hanafiah. Yang kedua adalah Esther Nurwasadi, Dimas Andika, dan yang terakhir adalah Fitra Bagavagita. Baik, mungkin sudah cukup ya perkenalan dari kami. Untuk itu, mari kita simak videonya. Pada kesempatan kali ini, hal yang pertama yang akan kami bahas adalah mengenai analisa serta evaluasi pengadaan pada batik Putra Laweyan, yang dimana batik tersebut berada di daerah Surakarta. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai data perusahaan, mari kita simak datanya sebagai berikut. Batik ini merupakan batik yang dihasilkan dari CV Batik Putra Laweyan, yang didirikan oleh Gunawan Muhammad Nizar pada tahun 1990. Klasifikasi batik itu sendiri diproduksi untuk kalangan menengah ke atas, mulai dari kalangan remaja hingga tua. Jenis usaha pada CV batik tersebut adalah memproduksi batik dan menjualnya, yang beralokasi di daerah Surakarta. Lebih tepatnya beralokasi di Sentral Industri Batik, yang dimana di dalamnya mempunyai koleksi yang unik seperti desain batik klasik dan desain motif kontemporer. Selain itu, diproses menggunakan pewarna yang inovatif membuat batik Putra Laweyan menjadi pusat tren pakaian batik. Pembuatannya pun dilakukan dengan proses tulis dan cap serta handprint dengan mengedepankan kualitas yang ada. Selanjutnya, mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah produksi batik pada tahun 2021 di Putra Batik Laweyan, Surakarta. Dan dari data tersebut kita bisa melihat bahwa terjadinya kenaikan yang menguntungkan hingga penurunan produksi yang turun secara drastis. Terlihat mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember, dengan minimum produksi kurang lebih 100 pada bulan Februari dan Maret, dan mengalami puncak produksi kurang lebih 700 hingga 800 pada bulan November dan Desember. Ada proses exiting pengadaan bahan baku kain. Yang pertama yaitu pengecekan ketersediaan bahan baku, dan yang selanjutnya yaitu membuat rencana pembelian, dan yang ketiga yaitu memesan ke supplier, dan yang keempat yaitu bahan baku diperiksa kualitasnya, dan yang selanjutnya yaitu bahan baku disimpan di gudang. Yang selanjutnya yaitu bahan baku dipotong, dan selanjutnya yaitu bahan baku diperiksa kualitasnya, dan yang terakhir yaitu bahan baku disimpan di gudang. Yang selanjutnya yaitu akan menjelaskan alur proses pembuatan batik. Adapun proses-proses dalam pembuatan batik yaitu yang pertama yaitu pengadaan bahan baku, dan yang kedua yaitu pembuatan desain dan motif, dan yang ketiga yaitu pemotongan kain, dan yang keempat yaitu pembuatan pola motif, dan yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah penelilingan atau pengecapan, dan yang keenam yaitu inspeksi 1, dan yang ketujuh yaitu pewarnaan, dan yang kedelapan yaitu pelorotan, dan yang kesembilan yaitu pencucian, dan yang ke-10 yaitu finishing, dan yang terakhir yaitu inspeksi 2. Selanjutnya ada value chain analisis pada batik Laweyan, yaitu meliputi administrasi umum, manajemen sumber daya manusia, teknologi, pembelian, outbound, operasi, inbound, sales and marketing, dan service. Pada slide ini tertera ada kolom yang berwarna kuning yang artinya sudah dilakukan, dan ada kolom yang berwarna hijau yang artinya ada yang sudah dilakukan, dan ada
ada yang belum dilakukan. Lalu ada beberapa permasalahan yang ada pada batik putra laweyan, yaitu yang pertama meliputi pembuatan batik dengan menggunakan bahan berwarna akan mengakibatkan limbah pada lingkungan sekitar. Yang kedua, terjadinya silih berganti pemasok bahan baku sehingga menyebabkan ketidakcocokan bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, keadaan alam atau musim yang dapat mengakibatkan kelangkaan bahan baku dari pemasok. Yang keempat, terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur pada supply chain yang sudah ditentukan. Kemudian adalah solusi dalam menghadapi permasalahan pada batik putra laweyan. Yang pertama, mengurangi proses pembuatan batik menggunakan bahan pewarna buatan dan meningkatkan penggunaan bahan pewarna alami. Hal ini diterapkan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Yang kedua, untuk meminimalisir resiko yang terjadi pada pemasok. Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan penyeleksian terhadap barang, melakukan perjanjian kepada pemasok guna mengantisipasi terjadinya kecurangan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan pada musim tertentu. Solusinya adalah menyetok bahan baku sebagai tempat atau gudang sementara. Yang keempat, jika terjadi penyimpangan, hal yang perlu diterapkan adalah monitoring di setiap perjalannya kegiatan supply chain, melakukan komunikasi atau interaksi secara berkala guna mencegah terjadinya miskomunikasi dalam pihak tertentu, melakukan analisa permasalahan kenapa penyimpangan tersebut bisa terjadi. Kemudian ada analisis SWOT yang meliputi kekuatan atau strength. Kekuatan yang pertama adalah bahan baku yang digunakan berkualitas baik. Kemudian yang kedua, telah bekerja sama dengan 10 perusahaan yang berada di sekitar Surakarta dan Yogyakarta sehingga lebih efisien dan menghemat biaya transportasi. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahan pewarna buatan akan menghasilkan hasil yang variatif. Kemudian ada juga kekurangan atau weakness. Kekurangan yang pertama adalah dengan menggunakan pewarna batik alami akan menghasilkan warna yang kusam atau tidak cerah dibanding dengan pewarna buatan. Kemudian kekurangan yang kedua adalah proses pewarnaan alami lebih lama dibanding dengan pewarnaan buatan. Kemudian ada juga peluang atau opportunity. Peluang yang pertama yaitu pemesanan bahan baku menggunakan media telepon atau datang langsung untuk mempermudah mendapatkan supplier. Kemudian ada juga ancaman. Ancaman yang pertama yaitu sulitnya menemukan bahan alami yang digunakan. Kemudian yang kedua, pembelian bahan baku harus dilakukan secara rutin dari pemasok untuk meminimalisir kurangnya bahan baku yang ada. Ada 3 strategi yang digunakan. Yang pertama, seleksi. Seleksi dalam pengadaan barang ini dilakukan untuk mengetahui mana produk yang dibutuhkan dan mana produk yang tidak begitu dibutuhkan. Yang kedua, verifikasi. Verifikasi merupakan pemeriksaan atau penelitian barang yang akan dipesan dengan kebutuhan yang telah ditulis dalam daftar pengadaan sebelumnya. Yang ketiga, hunting. Bagian terus atau bagian pengadaan melakukan survei atas barang yang dibutuhkan dalam daftar tersebut. Barang yang dibutuhkan bisa dilakukan melalui supplier yang ada pada daftar supplier sebelumnya atau dengan mencari beberapa toko yang menyediakan barang yang dibutuhkan perusahaan. Kesimpulan, jenis bahan baku yang banyak digunakan industri batik laweyan diantaranya jenis kain katun dengan satu macam lilin pewarna alami yang berasal dari ekstra batang tumbuhan dan pewarna buatan jenis remasol. Sistem pengadaan bahan baku yang diterapkan di industri batik laweyan dilakukan secara rutin dengan skala pembelian sesuai dengan pesanan. Persentase penggunaan pewarna alami sebesar 39% dan penggunaan pewarna buatan 61%. Industri yang menggunakan pewarna alami mengalami kendala karena warna yang dihasilkan kurang bagus sehingga industri batik cenderung menggunakan pewarna buatan. Ini adalah salah satu gambar jenis batik Galeri Putra Laweyan. Teman-teman bisa lihat sendiri di dalam slide tersebut.
Mungkin cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perkataan yang kurang tepat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.